Hello everyone, how are you today? I hope you're doing fine, yeah? Welcome back to TOEFL preparation course with me, Miss Dinar Bimasiwi. And today we're going to learn about problems with forms of verbs. So here are what we are going to study in this meeting. We have totally 6 skills to study, yeah? The first one is skill 30, past participle after have. Second one, skill 31, present or past participle after be. Third, skill 32, base form of verbs after modals. Next is skill 33, when to use past with present. And then skill 34, how to use have and had. And finally, skill 35, use the correct tense with time expressions. Okay, before we start learning the 6 skills, let us memorize the form of verbs in English. Totally, we have 5 forms of verbs. The first one is base form. Second one is present. Third one is present participle. And then the fourth one is past. And then the last one is past participle. What are they and what is the difference? Okay, let's see, yeah. The first one is base form. Base form is the verb without any addition. Kata kerja tanpa tambahan apa-apa. So, if you have base form, you cannot add s, es, ing, or ed. Jadi, verb tanpa tambahan apa-apa. Tidak boleh ada s atau es atau ing atau ed. For example, you can see in the table, walk, hear, cook, sing, come, begin. Next one is present. So, present form of verbs is used in the present tense. Jadi bentuk ini dipakai pada konteks present atau masa sekarang. And here we have verb with or without s or es, depending on the subject. Jadi bentuk present ini adalah kata kerja yang bisa ditambahkan s atau es ataupun tidak. Depending on the subject, tergantung pada subjek kalimatnya. For example, if you have the subject she, so you use s. She walks. Tapi kalau subjeknya I, maka tidak ada tambahan s, menjadi I walk. Just remember this. Mbak they, we yang ayu nggak suka makan es. Maka kata kerja pada bentuk present tidak boleh ditambahkan s atau es. They walk, and then we hear, I cook, you sing. But what about he, she, it? He, she, it suka makan es. Jadi tambahkan s setelah kata kerjanya. For example, he walks, she hears, it sings. That's it, ya. Jadi present form of verbs dipakai pada konteks kalimat sekarang atau present. Nah, kata kerja ini bisa ditambahkan s atau es tergantung pada subjek kalimatnya. Next one is present participle. Present participle is verb ing form. Jadi bentuk kata kerja yang ditambahkan ing. For example, walking, hearing, cooking, singing, coming, and beginning. Next is past. What is the past form? Past form is considered as verb 2, ya. Kita kenal sebagai verb 2. Jadi kata kerja yang ditambahkan dengan d atau ed atau kata kerja yang berubah menjadi bentuk kedua. Karena kata kerja tersebut merupakan bentuk irregular. For example, when we have walk, base formnya adalah walk, maka pastnya adalah walked. Tambahkan ed. Kita juga bisa punya irregular form, misalnya here. Jadi here tidak bisa ditambahkan
ed, tapi kita ganti menjadi heard. Next one, ada begin. Tidak bisa menjadi begin, ditambahkan ed ya, tapi menjadi began. That's irregular form. Dipakai pada konteks past tense atau masa lampau. Last one is past participle. Past participle dikenal dengan bentuk verb 3 ya. Nah, verb 3 biasanya sama dengan verb kedua. Verb yang ditambahkan d atau ed. Atau bisa juga bentuk irregular dari base form. Misalnya di sini untuk walk, base formnya, past participle-nya adalah walked, tambahkan ed. Kemudian cook, base formnya, past participle-nya sama dengan bentuk past, yaitu cooked, tambahkan ed. Tapi bagaimana dengan sing? Untuk sing, bentuk kedua atau pastnya adalah sang, sedangkan bentuk ketiganya adalah sang. Come, bentuk pastnya came, past participle-nya adalah come lagi. And then begin, past formnya adalah began, kemudian past participle-nya adalah began. So, you already know ya, the difference among these 5 forms of verbs. Ada base form, tidak ada tambahan apa-apa. Present bisa ditambahkan s atau es atau bisa juga tidak, tergantung subjek. Present participle menggunakan ing, jadi verb ing. Kemudian past adalah bentuk kedua, dipakai pada konteks past tense. And then past participle adalah bentuk ketiga. Now, let's get started. We will start our first skill 30, after have used past participle. Let's see here ya. When you have form, it can be have or has or had. Remember, after have form, you use past participle or verb 3. Okay, now let's see here. When do you use have and has and had? Okay, have dan has dipakai pada konteks present ya. Dan ingat, jika kata kerja dipakai pada konteks present, maka kita lihat subjeknya. Apakah subjeknya tunggal atau jamak? Use have after plural noun. Pakai have setelah kata benda yang jamak. Dewi, Ayu. Ingat-ingat seperti tadi, Mbak Dewi yang Ayu nggak suka makan es, takut batuk. Jadi pakai kata kerja yang tidak ada s-nya. Berarti di sini kita pakai bentuk have. Berbeda dengan subjek yang singular atau tunggal. Ada he, she, dan it. Maka kita pakai bentuk has. Let's see the examples. Mary and Tom have finished their paper. Kita lihat di sini verbnya adalah bentuk have. Setelah have harus diikuti verb 3. Sudah benar memakai finished. Nah, kenapa bentuknya memakai have? Karena subjeknya adalah plural noun, yaitu Mary dan Tom. What about the second one? John has made a tasty pizza. Here, the subject is singular. Subjeknya tunggal, yaitu John. Jadi, he, she, it memakai has. Setelah has diikuti verb 3, yaitu made. Next one. The first winner has been announced. Okay. Let's see the subject ya. Subjeknya adalah the first winner. Ada kata winner di sini dan winnernya hanya satu ya. Maka subjeknya adalah tunggal. Kita pakai has. Ingat, setelah has kita pakai verb 3. Kebetulan di sini setelah has ada bentuk to be ya. Nah, to be dalam bentuk ketiga atau bentuk past participle-nya adalah been. Maka kalimatnya menjadi the first winner has been announced. Next, you use had in the past context. Jadi had dipakai untuk konteks lampau ya. Jadi setelah had kita bisa
pakai verb 3 dan had ini bisa dipakai baik pada subjek yang tunggal ataupun jamak. So no matter what the subject is, the verb is always using had. Jadi tidak peduli subjeknya apa, apakah tunggal atau jamak, kita selalu memakai had. For examples, I had watched Squid Game on Netflix. Subjeknya di sini subjeknya di sini adalah I, kemudian verbnya adalah had watched. Setelah had diikuti verb 3 watched. Next, the old man had gone to another city. Subjeknya the old man, verbnya adalah had. Setelah had diikuti verb 3 yaitu gone. Paham ya? Jadi ketika ada have, bentuk have yaitu have, has, dan had, maka di belakangnya harus ada verb 3 atau past participle. Continue next to skill 31. After be, use present or past participle. Okay, let's start with the first one. Be followed by present participle. Use present participle or verb ing after be in the active sentence. Jadi biasanya kita menggunakan verb ing setelah be ketika kalimatnya berupa kalimat aktif. For example, it's okay, you are doing right. Tidak apa-apa, kamu melakukan sesuatu yang benar. So here we have the subject you and then we have be. Okay, be-nya adalah are karena subjeknya adalah you ya. Nah, setelah are diikuti present participle yaitu bentuk verb ing yaitu doing. Next, Tim is studying right now. Subjeknya adalah Tim, verbnya memakai bentuk be yaitu is. Setelah is diikuti present participle. Tim sedang belajar sekarang. So, in English we say Tim is studying right now. Last one. They have been watching Taxi Driver for an hour. Subjeknya adalah they. Nah, verbnya di sini have been watching. Kebetulan di sini kita memakai bentuk have ya. Ingat, setelah have diikuti verb 3. Karena bentuknya be, maka bentuk ketiganya be adalah been. Nah, setelah itu, setelah be, kita pakai present participle. Jadi, verbnya ditambahkan ing. Maka menjadi have been watching. So, in conclusion, we can use be like is, am, are, was, were, be, or been. And after that, we have to use present participle or verb ing if the context is active. Kita bisa pakai be, is, am, are, was, were, be, dan been diikuti verb ing jika konteks kalimatnya adalah aktif. Now, the second one. Be followed by past participle. Masih ingat ya, past participle? Past participle adalah bentuk verb yang ketiga. Let's see. Use past participle or verb 3 after be in the passive sentence. Kapan kita pakai be diikuti verb 3 ketika konteks kalimatnya adalah pasif? Okay, let's see the example. Martha was accepted as a medical student. Subjeknya Martha, kemudian verbnya adalah was accepted. Verbnya dalam bentuk be, be-nya adalah was. Nah, di sini was diikuti bentuk past participle atau verb 3, yaitu accepted. Kenapa? Karena konteksnya adalah pasif. Jadi artinya di sini bukan Martha menerima menjadi mahasiswa kedokteran, tapi Martha diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Next example. This city had been chosen as the most quiet city in the world. Subjeknya adalah this city, verbnya adalah had been chosen. Okay.
Kebetulan di sini kita pakai have juga ya, dalam bentuk had. Setelah had diikuti verb 3 atau past participle. Nah, kebetulan past participle-nya dalam bentuk be. Bentuk ketiga dari be adalah been. Nah, setelah be kita pakai past participle verb 3 yaitu chosen. Dari kata choose, chose, chosen. Bentuk ketiganya adalah chosen. Kenapa kita pakai past participle atau verb 3 setelah be? Karena di sini konteksnya adalah pasif. Kota ini bukan memilih sebagai kota yang paling tenang, tapi kota ini dipilih menjadi kota yang paling tenang. Jadi konteksnya adalah pasif. One more example. The chocolate is eaten by Mina. Jadi bukan coklat memakan oleh Mina, tapi coklat dimakan oleh Mina. Subjeknya adalah the chocolate, verbnya adalah is eaten. Terdiri dari be yaitu is, diikuti past participle eaten. So to conclude, we can also use be like is, am, are, was, were, be, and been followed by past participle atau verb 3 if the context is passive. Jika konteks kalimatnya adalah pasif ya. Jadi bisa tahu bedanya ya. Kalau aktif kita pakai be diikuti verb ing. Tapi kalau pasif berarti kita pakai be diikuti verb 3. Continue next to skill 32. After models, use base form of verbs. Okay, let's see here ya. Look at the table. Verb forms after models. Do you still remember models? Models, for example, can, may, must, shall, will. Itu adalah bentuk present ya. Kemudian bentuk pastnya adalah could, might, had to, and would. Remember, after models, you use base form of verb. Masih ingat base form of verb ya? Base form artinya bentuk dasar. Tidak ada tambahan apa-apa. Tidak ada s, es, d, ed, atau ing. For example, the movie will finish in a few minutes. Subjeknya adalah the movie, verbnya adalah will finish. Kita lihat ada model di sini ya, yaitu will. Maka kita pakai base form. Base formnya adalah finish. Kata kerja finish tidak ada tambahan apa-apa. Tidak ada s, es, atau ed, d, atau ing. Next. Should everyone arrive at 9 a.m.? Ini dalam bentuk interrogatif ya. Verbnya adalah should arrive. Kenapa setelah should diikuti arrive? Karena should adalah bentuk model ya. Bentuk model harus diikuti base form. Kata kerja dasar, tidak ada tambahan apa-apa. Next. The method for organizing files should be improved. Subjeknya adalah the method for organizing files ya. Atau kita singkat kata bendanya saja yaitu the method. Kemudian verbnya should be improved. Ada bentuk modal di sini yaitu should. Setelah should diikuti base form of verb. Kebetulan di sini setelah should kita punya bentuk be ya. Nah, base form dari be adalah be. Oke, bukan is, am, are, was, were, atau been ya, tapi be saja. Jadi setelah should diikuti be. Nah, ingat ya tadi setelah be kita bisa pakai verb ing atau verb 3. Karena di sini konteksnya adalah pasif, maka kita pakai verb 3. Should be improved. Metode dalam mengatur files seharusnya ditingkatkan. That's it, very easy ya. Intinya kalau ada bentuk modal can, may, must, shall, will, could, might, had to, and would selalu diikuti bentuk
base form, bentuk dasar yang tidak ada tambahan apapun. Next one is skill 33. Know when to use past with the present. Okay, now let's see the table ya. Using past with present. Use the same context of time. Kita pakai konteks yang sama pada sebuah kalimat. Past with past or present with present. Jadi, jika kalian menemui satu kalimat yang terdiri dari dua klausa, maka dua klausa itu harus memakai konteks yang sama. Jadi yang satu memakai past, yang lainnya harus pakai past. Yang satu present, yang lain juga present, ya. If you see the sentence with one verb in the past and one verb in the present, so that sentence is incorrect. Jadi ketika kalian menemui satu kalimat yang terdiri dari dua klausa dan konteksnya berbeda, yang satu pakai past, yang lain pakai present, maka kalimat itu pasti salah. Unfortunately, you have an exception ya. Nah, ada pengecualian di sini. If you see a sentence with past and present, it may be correct. Kadang ada juga kalimat dengan menggunakan past dan present. Dan kalimat itu bisa juga benar. But you have to check the meaning to see the context. Terlebih dahulu kalian harus melihat konteks kalimatnya. Pahami dulu maknanya, apakah konteksnya benar atau tidak. Let's see the examples ya. Number 1. He took the money when he wanted it. Satu kalimat dengan dua klausa. Kita lihat klausa yang pertama, he took the money. Nah, fokus pada verb. Verbnya adalah took. Berarti klausa pertama memakai konteks past. Sekarang klausa yang kedua, he wanted it. Kata kerjanya adalah wanted. Berarti bentuk yang kedua. Maka bisa dipastikan dua klausa ini memakai konteks yang sama, yaitu past. Maka kalimat ini correct. Sudah benar. Next one. He took the money when he wants it. Nah, lihat klausa yang pertama. Klausa pertama memakai bentuk verb kedua, yaitu took. Maka klausa pertama memakai konteks past. Bagaimana dengan klausa yang kedua? He wants it. Kata kerjanya ada tambahan s. Berarti kata kerjanya dalam bentuk present. Maka bisa dipastikan kalimat kedua ini adalah incorrect. Kenapa salah? Karena konteksnya berbeda. Yang satu pakai past, yang satu lagi pakai present. Now let's see. When he was a child, he always cries a lot. Kita lihat di sini ya. Klausa pertama memakai bentuk past, memakai was, ya. Bagaimana dengan klausa kedua? Ternyata klausa kedua memakai bentuk present, yaitu ditunjukkan dengan kata kerja cries. Maka bisa dipastikan kalimat ini incorrect. Karena konteksnya when he was a child ya, ketika dia masih kecil, maka konteksnya lampau. Jadi bukan he always cries, tapi he always cried. Next. I know what you did last summer. Nah, ini adalah exception tadi ya. Kadang kita menemui satu kalimat dengan dua klausa, tapi memakai konteks yang berbeda. Yang satu present, yang satu past. Atau kebalikannya, yang pertama past, yang kedua present. Nah, this may be correct. Kalimat ini bisa saja benar, asalkan kalian lihat konteksnya ya, pahami maknanya. Kita lihat kalimat keempat, I know what you did last summer. Klausa pertama memakai bentuk present. I know. Kata kerja bentuk pertama atau present ya, yaitu know. Kalimat kedua, what you did last summer. Verbnya memakai did. Berarti konteksnya adalah past. Nanya masih masuk akal. Nah, saya tahu. Saya tahunya sekarang ya. Nah, saya tahu tentang apa? What you did last summer.
Apa yang kamu lakukan musim panas yang lalu? Nah, musim panas yang lalu konteksnya lampau. Makanya kita memakai kata kerja did. Jadi tapi pahami dulu maknanya. Let's continue next. Skill 34, use have and had correctly. Let's see the table to know how to use have correctly. Yeah. Here you have two tenses, present perfect and past perfect. For present perfect, you can use have or has followed by participle depending on the subject, yeah. If the subject that you have are they, we, I, and you use have plus past participle. If the subjects are he, she, and it, you use has followed by past participle. Nah, the meaning of present perfect is activity that you did in the past up to now. Kejadian yang berlangsung dari konteks lampau sampai sekarang. That's present perfect. So that's why in a sentence you cannot use the combination of past tense. Jadi ketika menggunakan kalimat tidak boleh ada bentuk past tense-nya, ya. Next one is past perfect. For past perfect you have had followed by past participle. No matter what the subject is, ya. Subjeknya tunggal maupun jamak tetap saja pakai had diikuti past participle atau verb 3. The meaning is before past to past. Jadi kalau kalian mau membuat konteks kalimat yang kejadiannya berlangsung pada masa lampau, sebelum lampau sampai lampau, misalnya tahun 2020 itu lampau ya. Nah, kejadiannya dari 2001. Jadi dari 2001 sampai 2020. Jadi 2001 itu past sampai ke 2020 itu masih past. So, before past to past. That's past participle, yeah? Oh, sorry, that's past perfect. So here in the sentence you cannot use a present tense. Let's see the example, yeah? Shu has lived in Los Angeles for 10 years. Shu sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. So this is the example of present perfect tense. Oke, jadi sudah 10 tahun. Berarti kalau sekarang 2021, berarti dia sudah tinggal di sana sejak 2011. Dari 2011 sampai 2021. Dia tinggal di Los Angeles. Jadi dari lampau sampai sekarang. Okay, that's present perfect tense. Next, I have always liked the design which is on the cover. Okay, so here we have two clauses. Ada dua klausa ya. Yang pertama, I have always liked the design. Yang kedua, which is on the cover. Ingat, untuk present perfect, jika ada kombinasi dua klausa dalam satu kalimat, kita tidak boleh menggunakan past tense. Jadi setelah present perfect tidak boleh memakai past tense. Sekarang kita lihat di sini. Present perfect-nya adalah I have always liked the design. Sudah benar ya. Sekarang klausa kedua berarti tidak boleh memakai past. Pakainya present. Namanya juga present perfect ya. Kita lihat which is on the cover. Nah, verbnya memakai is, bentuk present. Jadi kalimatnya sudah benar. Setelah present perfect, di belakangnya ada present tense. Tidak boleh memakai past tense ya. Next. They have enrolled for classes before the semester starts. Dua klausa. Klausa pertama memakai present perfect. They have enrolled for classes.
have diikuti past participle. Next one, before the semester starts. Oke, klausa kedua harus memakai present. Oke, subjeknya the semester, verbnya adalah starts pakai S. Itu tandanya klausa tersebut memakai bentuk present. Jadi kalimat ketiga sudah benar ya. Present perfect diikuti present tense. Next. She has enjoyed herself every time she went to the cafe. Dua klausa ya dalam satu kalimat. Klausa pertama, she has enjoyed herself. Present perfect. Has diikuti verb 3. Berarti di belakangnya harusnya present tense, bukan past tense. Kita lihat, every time she went to the cafe, subjeknya she, verbnya went. Went adalah verb 2, yaitu bentuk past. Jadi kalimat ini salah. Oke, jadi poinnya untuk present perfect tense adalah kita pakai have atau has diikuti verb 3, kemudian konteksnya adalah dari lampau ke masa sekarang. Sedangkan penggunaannya, jika dalam satu kalimat ada dua klausa, yang pertama memakai present perfect, maka diikuti dengan present tense. Tidak boleh memakai past tense. Next, past perfect tense. Let's see the examples ya. Number 1, Martha had lived in Japan for 3 years when her brother moved there. Oke, dua kalimat. Yang pertama menggunakan past perfect. Ingat ya, past perfect itu konteksnya before past to past. Jadi semuanya di masa lampau. Jadi ketika ada dua kalimat, maka yang satu memakai past perfect, yang lainnya harus past tense. Tidak boleh memakai present ya. Yang pertama kita lihat klausanya, Martha had lived in Japan. Had diikuti verb 3 lived. Klausa kedua, when her brother moved there. Verbnya memakai moved. Verb kedua ya. Jadi kalimat ini sudah benar. Past perfect, belakangnya past. Next, he had fastened the seat belt before the airplane took off. Dua klausa dalam satu kalimat. Klausa pertama, he had fastened the seat belt. Had diikuti verb 3, berarti past perfect. Ingat, past perfect konteksnya before past to past. Jadi semuanya konteksnya adalah lampau. Jadi setelah ada past perfect, belakangnya pasti past tense. Kita lihat klausa kedua, before the airplane took off. Kita pakai verb took off. Took itu bentuk kedua ya, berarti kalimat ini sudah benar. Next one, she is depressed because her proposal had been rejected. Oke, kita pakai past perfect, tapi yang ada di belakang ya. Her proposal had been rejected. Ada had diikuti verb 3. Kebetulan bentuk past participle-nya adalah be ya. Jadi bentuk past participle dari be adalah been. Sudah benar. Nah, sekarang tinggal klausa berikutnya. Kalau klausa pertama memakai past perfect, maka klausa selanjutnya harus memakai past tense, bukan present tense ya. Kita lihat klausa selanjutnya, she is depressed. Verbnya adalah is, maka kalimat ini salah ya, karena menggunakan present tense. Harusnya bukan she is depressed, tapi she was depressed. Finally, we come to the last skill ya. Skill 35, use the correct tense with time expressions. Let's see the table here ya. Using correct tenses with time expressions. Jadi dalam suatu kalimat kita bisa memakai tenses tertentu ya. Dan tenses itu bisa ditandai dengan penggunaan time expression. Apa saja time expressionsnya? For past perfect we can use by. Misalnya by 4 a.m., by this morning, by 2001. Untuk simple past kita bisa pakai ago. Misalnya 2 days ago, a long time ago, 3 years ago, an hour ago. Kita juga bisa pakai last week, last month, last year, or in 2010, in 2011, in 2020.
What about past perfect? For past perfect, we can use since. Sejak ya. Sejak tahun 1990. So you say since 1990, since 2 a.m., since yesterday. Or we can also use lately. Lately means akhir-akhir ini. Let's see the examples ya. Number 1, the phone rang last night. Kita lihat verbnya ada rang. Bentuk kedua berarti simple past. Kita pakai last. Jadi kalimat ini sudah benar ya. Next, the pilgrims have arrived in the New World in 1612. Kita lihat di sini verbnya adalah have arrived ya. Ada have diikuti verb 3 berarti present perfect. Nah, kita lihat di sini present perfect memakai time expressions since dan lately. Nah, di sini time expressionsnya adalah in. Maka kalimat ini salah ya. Bukan memakai present perfect, tapi harusnya memakai past. Kita ganti have arrived menjadi bentuk verb kedua saja, yaitu arrived. The pilgrims arrived in the New World in 1612. Next, the students are writing many compositions lately. Oke, verbnya adalah are writing berarti memakai present continuous ya, atau present participle. Nah, kita lihat di sini ada time expression lately. Lately dipakai untuk present perfect. Harusnya have atau has diikuti verb ketiga. Berarti kalimatnya salah. Harusnya the students have written many compositions lately. Next. The cashier put the money into the account 2 hours ago. Ada kata kerja put di sini ya. Nah, setelah itu ada time expressions 2 hours ago. Nah, kalau ago dipakai untuk simple past. Kita sesuaikan apakah benar kata kerjanya dalam bentuk verb 2. Sudah benar ya. Put adalah bentuk kedua. Put itu irregular verb ya. Bentuk 1 put, bentuk kedua put, bentuk ketiga juga put. Jadi kalimat ini sudah benar. Last one. They have finished contacting everyone by 4 yesterday. Ada kata kerja have finished. Have diikuti verb 3. Berarti present perfect. Sesuaikan dengan time expressionsnya. Time expressionsnya adalah by. Nah, salah ya. By dipakai untuk past perfect. Berarti kalimatnya salah. Kita ubah di sini verbnya bukan have finished, tapi kita ubah menjadi past perfect, menjadi had finished. Finally, we come to the end of our meeting today ya. Thank you very much for joining me. I will see you next time. Bye.